Switch. Halo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Retorika Jiwa. Saya Ifai. Di episode ini kita bakal bahas topik tentang self-compassion. Switch. Pernahkah kamu merasa terlalu keras pada diri sendiri? Mengkritik setiap kesalahan, menuntut diri untuk selalu sempurna, hingga lupa bahwa kamu juga manusia yang butuh kelembutan. Self-compassion adalah seni untuk memperlakukan diri dengan kasih, sama seperti kita menenangkan sahabat kita yang sedang kesulitan. Tentu dengan cara yang baik dan kasih sayang tentunya kan. Apa sih sebenarnya self-compassion itu? Self-compassion bisa kita artikan sebagai sebuah sikap yang kita miliki, sikap dengan penuh kasih sayang dan pengertian terhadap diri sendiri saat menghadapi kesulitan, kegagalan, atau kekurangan. Itu intinya, sikap penuh kasih sayang dan penuh pengertian terhadap diri sendiri. Komponen apa aja yang ada dalam self-compassion itu? Ketika kita melakukan atau memiliki self-compassion yang baik, kita telah melakukan satu kebaikan terhadap diri sendiri. Kita memberi dukungan kepada diri sendiri, bukan hanya kritik melulu. Kedua, ada aspek juga kemanusiaannya loh. Dengan self-compassion yang kita lakukan, berarti kita menyadari bahwa penderitaan itu adalah bagian dari pengalaman manusia. Manusia mana yang tidak pernah menderita? Bahkan manusia dengan kualitas yang semakin tinggi, dia akan mengalami pengalaman penderitaan yang lebih besar lagi. Jadi ya, dengan self-compassion, kita menyadari penderitaan itu pengalaman untuk semua manusia. Aspek ketiga adalah aspek kesadaran. Kalau kita memiliki self-compassion yang baik, kita mampu untuk mengamati pikiran dan perasaan kita sendiri. Lalu apa sih pentingnya self-compassion itu? Kenapa kita harus memiliki atau bersikap menyayangi diri sendiri? Ya tentu penting ya, karena dengan self-compassion kita bisa mengurangi stres dan kecemasan. Itu penting buat kesehatan mental kita. Lalu dengan self-compassion juga kita bisa meningkatkan resiliensi dan motivasi sehat. Ingat kan, resiliensi itu tuh kemampuan untuk menghadapi setiap kesulitan. Jadi kita punya motivasi yang sehat untuk berjuang kembali, memperbaiki hidup kita. Selain itu, self-compassion juga penting untuk membantu kita menerima diri kita apa adanya. Kadang kita ini menolak diri kita, padahal semestinya ya kita terima diri kita apa adanya. Apa kurangnya kita hari ini, apa kelebihan kita hari ini, yang kurang kita perbaiki, yang lebih jangan bikin kita sombong, tingkatkan lagi. Hal lainnya terkait dengan self-compassion yang begitu penting untuk kita lakukan, karena ia bisa memperkuat hubungan sosial kita dengan orang lain. Kalau kamu memiliki self-compassion yang baik, kamu bisa berbelas kasih juga kepada orang lain.
bukan hanya sekedar simpati ke orang, tapi empati. Beda loh, Switch. simpati dan empati. Ada beberapa tips yang bisa kalian praktekin dalam keseharian untuk meningkatkan self-compassion. Pertama, saat gagal, katakan, tidak apa-apa, semua orang pernah gagal. Aku bisa belajar dari kegagalan. Kedua, saat cemas, kalian tenangkan diri, tarik napas dan ucapkan, aku memang sedang merasa sulit dan itu wajar. Aku akan melewati kesulitan ini. Switch. Flipper. Ketiga, terutama bagi kamu yang suka coret-coret nih, tulis, kalian bisa menulis jurnal, tapi tulisannya ingat ya, harus penuh kasih sayang, Switch. bukan kritik melulu. Kamu hajar dirimu habis-habisan, kasihan dong. Tips yang keempat adalah kalian juga bisa melakukan afirmasi harian. Misalnya, aku layak diperlakukan dengan kelembutan, termasuk oleh diriku sendiri. Kesalahan adalah bagian dari perjalanan belajar. Aku menerima diriku apa adanya, dengan segala kelebihan dan kekurangan. Aku memberi ruang bagi diriku untuk beristirahat, tumbuh, dan sembuh. Sobat Retorika Jiwa, bayangkan dirimu seperti seorang anak kecil yang sedang belajar berjalan. Ia jatuh, lalu bangkit lagi. Switch. Kamu tidak akan marah padanya. Kamu akan tersenyum dan berkata, tidak apa-apa, coba lagi. Begitu juga dengan dirimu sekarang. Self-compassion adalah suara lembut yang berkata, aku tahu ini sulit, tapi aku tetap bersamamu. Nah, Sobat Retorika Jiwa, sampailah kita pada penghujung podcast ini. Bisa kita simpulkan bahwa self-compassion bukan berarti kita berhenti berusaha. Ia berarti kita berusaha dengan cara yang lebih sehat, lebih lembut, dan lebih penuh kasih. Jadi, ketika kamu merasa gagal atau merasa tidak baik-baik saja, ingatlah, kamu layak dicintai bahkan oleh dirimu sendiri. Hit the switch. Flipper. Switch. Terima kasih sudah mendengarkan. Switch. Like, share, dan subscribe channel ini. Kita jumpa lagi di episode yang lain. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Switch.